Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bi barakat isyratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terusaken malih nggih. Mudah-mudahan kita selalu dimaukan untuk meningkatkan kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah ganti ini lagi sekarang, sudah ganti cerita. Ya, kalau kemarin kita sampai kepada berapapun dosa orang yang pernah melakukan kekeliruan, kalau dia iling nang Gusti Allah dan mau bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Gusti Allah itu. Dan kalau diampuni tetap menjadi kembali nggih matur nuwun, kembali menjadi tiang sae. Ya, jadi makanya monggo kita sami-sami kalau berbuat salah itu ya jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kita nyuwun pengampunan, nyuwun. Sekalipun di sini digambarkan kan, waladina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Nah, ayat ini, nah kalau panjenengan biasa sholat taubat, ada sholat taubat barang Bu, sholat tatalit taubati 2 rakaat, ada yang 6 rakaat, tergantung purunin. Nah, setelah mau surat Al-Fatihah itu biasanya mau surat ini, ayat ini ya. Waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sampai kepada ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, itu wa ni'ma ajrul amilin. 2 ayat ini gitu. Kalau ada juga yang surat taubat itu maos Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diteruskan dengan akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Jadi diikhtiari ya, ada sholat taubat, diikhtiari untuk getuni ya, untuk mendapatkan ampunan saking Gusti Allah. Di samping istighfar juga di sholat taubat. Nah, itu monggo kalau sing purun, sing yakin, nah, itu adus taubat, nah, grojok-grojok ya niati ya, karena ingin iki saking ikhtiare ben angsal pengampunan saking Gusti Allah.
Orang kalau sudah mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan pemaafan, ya sudah mendapatkan pembebasan saking Gusti Allah tetap janji kan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri. Tetap angsal pengampunan, angsal pemaafan, sehingga jannatun tajri min tahtial anharu khalidina fiha, tetap akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan nikmat saking Gusti Allah kalau purun atau gelem tobat. Di surga aja sama. Jadi orang pernah berbuat salah mau tobat masih angsal pengampunan. Opo malih sing gak tahu berbuat salah blas tidak mungkin. Kalau panjenengan sok suci, aku nggak pernah berbuat salah, nggak berbuat dosa, omong kosong. Karena kita ini kadang-kadang ya luput, tempatnya luput, dan hi'al insanu mahalul khoto wanis ya, disadari. Sing angel itu kan gelem nyadari, sing angel itu nyadari, itu sing angel. Khalidina wa ni'ma ajrul amilin. Di surga yang selawase niku sebagai puncak dari itu pahalane tiang-tiang ingkang gelem ngamal aibit taati. Kalau orang tiang-tiang ing dalam sing gelem taat sehingga angsal monggo nggih. Dah kita ini cerita malih tentang peristiwa Uhud ini untuk menghibur ya. Jadi ayat-ayat ke sampai 4 ayat 5 ayat ke belakang ini juga yang berhubungan dengan cerita perang Uhud yang kalah itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Gusti Allah, qad khalat min qablikum sunanu. Nah, qad kholat, teman-teman sudah lewat. Ai madat tegese wis rampung. Jadi memang peristiwa Uhud itu melahirkan semacam kekecewaan yang cukup mendalam, baik bagi Rasulullah maupun bagi para pejuang yang ikut berperang di perang Uhud itu. Karena di samping memang yaitu gara-gara tidak taat kepada pemimpin itu ya akibatnya. Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya istimewa, ketaatan itu wajib kan. As-sam'u wat ta'atu haqqun lil mar'il muslimi, hadisnya itu. Kepada pemimpin yang baik, kepada imam yang baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kepada suami pun suami yang baik. Makanya bapak-bapak jadilah suami-suami yang baik, biar ketaatan istrinya itu juga betul-betul, kesetiaannya itu juga betul-betul ini ikhlas, betul-betul rela, pasrah, bongkoan. Angel nggih? Enggak, siapa bilang angel. Selama sama-sama ngertinya saya pikir bisa. Bahkan seorang istri itu karena suami sing sae, sing apik ya, ketika orang tuanya meninggal dunia pun dilarang oleh suami seandainya, tapi kan gak mau. Itu zaman Rasul pernah terjadi, dilarang oleh suaminya itu untuk ngurusi ayahnya yang meninggal dunia, itu takziah ya, bahasa kita yang ngurusi lah, bukan hanya takziah masuk kepada orang tuanya. Ojo budal ya, artinya awakmu tetap nang umah, aku ae sing. Kalau orang Jawa orang suami kados ngoten niku ya langsung suami model apa, bapakku meninggal dunia kok gak oleh. Wah wis. Nggih. Terus wadul
ke Rasul, wahai Rasul, des pundi suami kula niku, kula nika ajenge ngurusi bapak kula sing wafat kok boten angsal, napa suami kados ngeten niku sae, padahal suaminya luar biasa wong sahabat. Apa dijawab oleh Rasul? Berkat ketaatan kamu kepada suamimu, akhirnya ayahmu itu sampai dibebaskan dari siksa kubur. Udah enak. Nah itu coba bayangkan, itu taatnya suami kalau suaminya memang layak ditaati secara sungguh-sungguh. Makanya jadilah suami-suami yang layak ditaati sungguh-sungguh. Sebab imam, suami itu imam, pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin. Nah, di sini juga kita kalau kita ini belot, nah, berbahaya. Perang Uhud itu kalah gara-gara balelo. Yaitu tadi balelo sampai punya pil barang, ya naudzubillah min zalik. Balelo. Jadi jangan dikira masalah ya itu. Kalau pengurusnya baik, pengurusnya taat, nah, kalau enggak, ya cepet-cepet diganti. Lah iya. Daripada menyimpan dendam dan menyimpan kecewa yang berkelanjutan, sama dengan pemimpin kan begitu. Makanya dalam Islam itu pemimpin boleh diganti, itu boleh, dimakzulkan itu boleh kalau dia betul-betul zolim, dan disiapkan penggantinya. Jangan diganti penggantinya lebih jelek dari yang diganti, ya barji barbeh. Jadi perang Uhud ini memang menyimpan kekecewaan yang cukup mendalam, kesedihan yang cukup mendalam. Oleh karena itu oleh Gusti Allah dihibur, wis yang sudah. Mari kita bangun lembaran baru, ya, tekad baru, niat baru, ya. Makanya orang rumah tangga itu dibenarkan juga adanya tajdidun nikah. Kalau panjenengan saking jengkele keprucut mengungkapkan kata-kata yang kata-kata itu nyerempet ya. Nyerempet bisa, pulangkan saja kan. Nah kan ada sampai itu nyerempet itu karena jidduhuna jiddun wa hajluhuna jiddun. Nah, urusan kata-kata pisah itu, kata tolak itu sungguh-sungguh jadi, main-main jadi. Makanya bapak-bapak pun gampang-gampang main ae saiki awakmu tak pisah ae, enggak boleh. Nah, itu jidduhuna jiddun wa hajluhuna jiddun. Maka dibenarkan tajdidun nikah. Kalau ini tak akad baru tapi tajdidun nikah itu bukan berarti habis cerai, enggak. Makanya tolak itu akhirnya oleh ulama fikih dibedakan antara tolak roj'i dan tolak bain. Tolak bain dibedakan, ada bain sugro dan bain kubro. Aturane Pak. Karena apa? Karena mengingat rumah tangga ini adalah awal untuk membangun negara, membangun bangsa, membangun keturunan sing api, itu yang berangkat dari keluarga. Makanya para ulama mengatakan an-nikahu hibduddin wa naslin. Nikah itu sebagai mikot untuk noto agama sing apik karena noto keluarga. Jadi bukan ceramah noto agama itu Pak. Wah, kalau gitu kita gebiarkan ceramah ke ceramah, pengajian ke pengajian, enggak. Kalau keluarga muslimnya tidak tertata dengan baik, ceramah model apapun, pengajian model apapun, ya ora ono asare, ora ono bekase. Sebab agama ini adalah proses pembentukan karakter dan proses pembiasaan. Watek-watuk wahing beragama itu sangat tergantung kepada proses pembiasaan. Riting trisno jalaran saka gulibet, karena
penting ini, jadi supaya kesedihan seperti apa yang terjadi di perang Uhud ini jangan sampai menimpa di dalam rumah. Kalau hubungan suami istrinya dingin-dingin saja, anak itu bisa broken home kan itu. Makanya ada istilah broken home. Ya. Berapa rumah yang berantakan, karena broken berantakan. Nah, makanya Rasulullah membimbing ya opo baiti jannati. Kalau sudah baiti jannati, sakinah, mawaddah, warohmah, beda anak yang sehingga itu ini kepedulian terhadap penataan keluarga harus mulai diinimalis sekarang, dihidupkan lagi. Ya. Sebab dengan era industrialisasi, era kehidupan modern, kadang-kadang rumah tangga itu ada yang mengatakan ya apalagi kalau sudah nyanyiannya para artis atau cara hidupnya para artis dijadikan idola, ya, ganti istri, ganti suami. Nah, karena auzubillah min zalik. Qad khalat min qablikum, opo-opo sing sudah terjadi dari apa yang pernah terjadi ketika perang Uhud, sudahlah, itu sesuatu yang sudah madat, sudah lewat. Saiki ojo sampai merenungi gara-gara kekalahan, ojo sampai terbelenggu oleh kekecewaan kan itu. Ngoten sunanun eterfil kufari. Karena apa? Karena orang kafir itu suatu ketika oleh Gusti Allah ya akan ini juga dijur juga, dihancurkan juga. Oleh karena itu fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Supaya kamu terhibur, saiki gini aja, cobalah kamu mengadakan touring. Pasiru itu kan bahasa kinya touring, ya, turu miring, ya, touring. Pasiru fil ard. Jadi touring, ya, mengadakan rihlah, mengadakan healing atau halan. Ya untuk ya itu kan makanya rekreasi itu penting Bu. Jadi dalam rangka untuk ngeces, ini lagi lah di samping itu biar press lagi, ngepres lagi itu. Makanya saya tiap tahun anak buah itu diajak jalan-jalan. Bahkan diseneni sambil jalan-jalan nggak kerosok, jalan-jalan. Kalau sudah itu. Harus ada lah kita ini, monggo kita jalan-jalannya umroh, apa ke Malaysia, apa ke Singapura Bu. Saya berharap suatu ketika ya seperti sekarang ada istilah ziarah Wali Songo. Itu bukan hanya sekedar masalah bagaimana kita doakan yang dikenal sebagai wali-waliullah, tetapi kalau bisa itu kita mencari menumbuhkan i'tibar despundi para wali yang di pucuk-pucuk gunung sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, kok akeh sing moro gitu loh. Mesti kan itu. Jadi ada i'tibarnya, bukan ziarah bid'ah, enggak. Coba bayangkan Sunan Sunan Muria di atas bukit begitu. Yang repot tuh gimana ngusung jenazahnya ke atas bukit sana. Kan itu mestinya seperti Sunan Giri kan mesti di atas. Sing nangisor itu kan Sunan Ampel, itu nangisor. Tapi kalau jenengan Cirebon juga begitu. Kalau Sunan Gunung Jati makomnya juga naik ke atas itu. Kalau itunya itu, cuman biasanya kalau ke Cirebon itu gak pernah ada yang masuk ke, jarang. Kalau masuk harus ada password khusus. Biasanya kan di bawah. Nah, itu. Kalau yang itunya di dalam, di atas naik juga itu. Dan naiknya juga unda-undaannya ya sama dengan seperti Sunan Giri. Nah, di situ ada makam ibunya yang dengan nyilara santang, ada makam paman di dalam. Ya, kalau saya itu kan memang orang usilan. Kalau
merenung dekat dengan itu juga ini. Jadi yang kita perhatikan tuh ceritanya, petilasannya makom. Seperti di Panceng itu ada petilasan Sunan Kalijogo juga di bukit. Jadi istilah makom itu kadang-kadang tempat singgah. Kuburan yang aslinya di mana? Karena itu wallahu a'lam, wallahu a'lam kan itu. Jadi ada, nah sambil merasakan namanya nasi kebuli. Nah, kalau ke Ampel atau ke Gresik itu kan di depan Saun Maulana Malik Ibrahim itu kan ada wong Arab jualan nasi kebuli. Nah, jadi ada ininya lah, ada sambil untuk healing itu halan-halan dan untuk healing ya. Itu pasiru atau ke pantai merenungi betapa luasnya lautan, mandang ke depan. Makanya spion itu lebih kecil daripada kaca depan mobil untuk beri isyarat, oh ya lihat ke belakang tuh jane. Makanya kalau kita melihat ke belakang rasanya kemarin, tapi melihat ke depan kok adoe kan itu. Makanya pasiru itu penting. Monggo saya waktu-waktu ziarah 10 bis ke makam Gus Dur. Coba jenengan itu renungi. Orang tiap priantun kado Gus Dur. Itu sampai sekarang tiap hari berapa ribu orang berziarah. Jadi bukan hanya sekedar mendoakan, merenungi. Ya, betapa mulianya orang kalau sudah dianggap istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing ziarah mawon ora leren, menghidupi masyarakat sekitar ora leren. Dan setiap makam-makam yang dikeramatkan itu kotaknya juga banyak, Bu. Bahkan ada yang jadi royoan sampai tukaran barang gara-gara kotak yang ditaruh di makom Sunan Ampel, gara-gara kotak yang ditaruh di makomnya Habib Soleh di Jember. Di Jember itu ada di daerah mana itu terkenal. Nah, itu alhamdulillah ada. Jadi dalam rangka di samping itu juga ada repressingnya. Jadi penting repressing itu karena makanya sekarang namanya relaksasi. Nah, ini sudah bagian dari kehidupan primer. Kalau dulu kita berbicara primer itu 8 makanan pokok. Nah, primer. Yang dulu dianggap sekunder seperti relaksasi, halan-halan, itu kan kategori sekunder dulu. Sekarang berubah menjadi primer. Boleh jadi suatu ketika yang tersier pun dari hidup, contoh jenengan ini beli baju branding. Oh, itu kan kebutuhannya kan sudah kebutuhan tersier kan sebetulnya, bukan sekunder lagi. Beli baju bermerek, nah itu kan sudah tersier. Tapi karena sudah duitnya sudah banyak, gaya hidupnya sudah beda, yang tersier jadi sekunder. Aku kalau tuku kelambi orang nang mall nggak cocok, orang bermerek orang cocok kan itu. Kenapa? Karena kebutuhan tersier kita sudah turun menjadi sekunder. Yang sekunder sudah turun menjadi primer kan itu. Katanya kan begitu, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Coba jenengan sekarang ini rekreasi. Waduh, tempat-tempat. Makanya semakin ini sekarang ini destinasi wisata. Semakin banyak. Bahkan ada desa-desa wisata. Banyak yang dikelola oleh desa wisata. Seperti di Jogja itu hiu pernah dengar nggak? Hiu hiu hanya untuk melihat matahari terbenam. Waduh, orang berbondong-bondong, iya kan? Karena di atas bukit. Padahal saya katakan lo nang umahku itu kalau ingin delok matahari terbenam itu lebih jelas tak jelok. Kemudian ada lagi Bukit Manoreh, ya pernah dengan Bukit Manoreh.
Ya, hanya ingin melihat matahari terbit. Padahal kalau kini jalan-jalan nang kenjeran itu isu-isu lebih jelas. Tetapi karena ada sensasinya, di situ di siapa tempatnya dibikin sensasional, kemudian orang melihat apa. Jadi ada ini ada apa namanya? Ada sarana untuk ngepres. Alhamdulillah. Wah, ini kelihatan ada Pak Yasin ya, Pak Yasin ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Yasin ya. Alhamdulillah, sembuh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh terus. Biar halan-halan lagi. Pak Yasin kan sering jalan-jalan. Pasiru fil ardi itu monggo ayyuhal mu'minun, itu bagi orang iman. Jadi untuk menghibur dari kesedihan, kesusahan, jangan meratapi lah. Kesusahan itu jangan diratapi, karena semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami meninggal jenengan ratapi terus, ya jangan. Istri meninggal diratapi terus, kawin lagi cepet-cepet. Tetapi jangan sampai yaitu pasiru fil ardi fangduru, ya perhatikanlah. Pangduru deloken kan gak pantas kan. Fangduru perhatikanlah kaifaka naakibatul mukazzibin. Ya, sama dengan kalau jenengan sakit, menghiburnya apa? Datang ke rumah sakit, Bu. Akeh bolone, nggih. Saya dulu waktu jatuh itu pikiran saya, yang jatuh itu hanya saya, pikiran saya, karena saya. Tetapi begitu dibawa ke UGD, sing jatuh ya akeh ternyata. Itu baru di UGD, satu rumah sakit, apalagi rumah sakit yang lain. Jadi ternyata, jadi saya bersyukur, oh ternyata akeh bolone, sampai ora keduman tempat. Jadi akhirnya bed itu ditaruh di lorong saking akehnya pasien. Itu 2015 ya. Apalagi pasien ketika kena COVID katanya sampai dibuatkan rumah sakit sementara, ya penampungan sementara dan segalanya. Oleh karena itu ya kita masih perlu, makanya butuhnya siru itu, butuhnya halan-halan itu supaya kita menyadari bagaimana orang yang berbuat dosa, bagaimana akibatnya orang yang berbuat maksiat, bagaimana akibatnya orang yang berbuat baik, yaitu jejak-jejak itu kebaikan itu. Makanya muncul sekarang apa kan penting. Maka ayat ini melahirkan tiga budaya. Pertama melahirkan budaya sejarah untuk mengenali masa lalu, apa yang sudah terjadi. Walaupun qad madat qad khalat, tapi memang track record itu menjadi penting. Jejak-jejak ya, perjalanan para tokoh itu kan, katanya pepatah Arab itu kan tasabbahu bil adim fa inna tasabbaha bil adim falahun. Kalau kamu mengenali tokoh-tokoh, kemudian memperhatikan orang-orang yang berjasa, kemudian kamu terinspirasi untuk melakukan yang sama, maka kita pun akan merasakan kebahagiaan. Tasabbahu bil adim fa inna tasabbaha bil adimi falahun, katanya pepatah Arab kan. Nah, itu. Jejak-jejak itu penting, telaah. Makanya yang kedua melahirkan destinasi wisata. Makanya ada masalah wisata religi. Bahkan masjid pun sekarang ada masjid wisata, seperti di Lamongan itu Namira, itu kan jadikan masjid wisata.
walaupun sekarang pengunjungnya sudah tidak seramai dulu, kalah dengan masjid duplikasi Masjid Nabawi di Blitar. Ada duplikasi Masjid Nabawi di Blitar ya. Kemudian ada lagi sekarang Masjid MBCE di Solo ya kan. Berikutnya nanti Masjid Kebonsari ya. Sebab Masjid Kebonsari itu sebetulnya punya legendanya, itu legendaris ini. Dibangunnya kapan, tahun berapa, sampai sekarang sulit kita melacak awal ada masjid di Kebonsari. Walaupun ada Kiai almarhum Yai Tolhah di Dresmo itu, jadi konon masjid di Surabaya itu ya Masjid Rahmas, Masjid Ampel, Masjid Dresmo, Masjid Kebonsari, kemudian Masjid di Ngelom di Sepanjang. Ini termasuk masjid-masjid yang punya riwayat khusus mestinya. Punya riwayat khusus ya mudah. Makanya kita biarkan keantikannya, yang penting bagaimana nyaman di tempat sholat, nyaman untuk i'tikaf, nyaman untuk beribadah yang lain. Nah yang ketiga, melahirkanlah namanya pertumbuhan ekonomi baru, yaitu apa? Dengan jasa pariwisata. Maka muncullah travel. Nah, kan itu enak Bu, kalau dengan travel itu sudah gak mikir aneh-aneh. Saya mau ke sini, nginap di sini, berapa kira-kira tarifnya ya. Guide-nya sudah ada, masuk ke tempat destinasi wisata, bayarnya ya sudah include, makannya kalau nggak cocok bisa komplain. Itu kalau sudah, oleh karena itu tumbuh sekarang itu bisnis traveling kan, kalau ya kan travel ya. Ini konsekuensi. Jadi ayat ini ternyata bisa melahirkan tiga domain kehidupan modern ya. Kaipakana, padahal Gusti Allah hanya kul siru fasiru fil ardi pangdan. Di ayat yang lain juga ada kul siru fil ardi ada. Kaipakana akibatul mukadzibin, hale kaya apa kelakuane akibate wong-wong sing duwe dosa. Terutama ar-rusulah, mereka berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat kesalahan kepada para utusan Gusti Allah, para kekasih Gusti Allah ya. Makanya jangan coba-coba ngelecehno tiang-tiang ingkang sampung atine bening tur ibadahnya istiqomah, malati Bu ya. Cepat atau lambat, sama dengan kepada para rasul itu ya, seperti Rasulullah ketika beliau sebagai kepala negara mencoba melakukan nota diplomatik kan, itu membuat surat kepada beberapa kerajaan yang ada pada sejaman itu. Ada surat Rasul itu yang direspon dengan disobek-sobek ya. Nah, kita lapor ininya itu, kurirnya itu lapor. Rasul ternyata setelah surat sampai kepada salah satu kosru, ternyata titeniai ya, paling gak awet. Ternyata betul kan, akhirnya hancur ya itu. Makanya jadi akhiru amrihim itu pasti akan terjadi namanya kerusakan. Jadi yes, nun sewu. Makanya saya mohon kepada bapak-bapak yang ikut bantu ngurusi masjid, ngurusi yayasan, pun gampang ngurusi musola, pun gampang kucewa ya, pun gampang sakit hati. Kalau dilecehkan, tambah dipaido, dibully lah,
dibikin berita hoak umpamanya. Wah, hati-hati loh, Masjid Kebonsari ini gak transparan, duitnya di PKB karo pengurusnya. Alhamdulillah, bertambah harus bersyukur. Akeh ya, akeh dosaku, alhamdulillah ono sing nyudo. Jangan sakit hati kemudian cari pembelaan, jangan, biarkan saja. Toh akhirnya pasti ini sudah ini, karena Gusti Allah sing janji, bukan kita ya, bukan Gusti Allah sing janji, pasti apa yang terjadi kepada mereka akan sengsara. Kalau tidak segera minta maaf ya mati pisan ya, tambah sorone numpuk. Kalau ada kesempatan jaluk sepuro lumayan, makanya harus jembar dadane, kan ngoten nggih, jembar dadane. Kalau bisa jangan lapangan dada, lautan dada. Nah, kalau lapangan dada kan kurang, sing jembar manae, jembar dadane. Oleh karena kenapa? Fala tahzanu li ghalabatihim. Ojo sampai awakmu iku sedih terus, kecewa terus gara-gara kamu kalah. Karena apa? Kata Gusti Allah, fa ana umhiluhum, maka akulah yang akan numpes mereka. Hanya tunggu waktu saja. Wah, ini fa ana umlihumuhum wili waktihim. Makanya podo mate. Jadi karena apa? Yang kita urus itu contohnya ini bukti nyoto yang diabadikan di dalam Al-Quran yang saya baca setiap rakaat kedua sholat subuh itu. Ka'bah itu kan mau diserang oleh Abraha, gitu. Nah, pasukan Abraha itu nyolong untane wali kotane Mekah waktu itu sinten? Kakeknya Rasulullah. Jadi waktu itu kakeknya Rasulullah itu setara, kalau sekarang itu pejabat wali kota Mekah. Ya, ketika pasukan Abraha itu nyolong ngerampas untanya Abdul Muthalib sampai 200 ekor, Abdul Muthalib menghadap kepada komandan Raja Abraha sendiri yang jadi komandannya kan itu. Wahai sang raja, saya minta pertanggungjawaban unta-unta saya yang dirampas, yang dicolong oleh anak buahmu. Ditertawakan oleh Abraha. Loh, awakmu jadi wali kota Mekah, aku iki arep nyerang Ka'bah. Yang kamu bela kok untamu, kok bukan Ka'bah. Nah, apa jawabnya Abdul Muthalib? Kalau unta itu milik saya, kalau Ka'bah itu milik Gusti Allah, dan Gusti Allah maha segalanya. Ya, biarkan saja, wong sudah ada pemiliknya, bukan? Apa yang terjadi kan? Ababil tarmihim bihijaratim ming sijilin. Ya itu. Saya enggak jadi, makanya kepada para pengurus saya minta jangan merasa kita ini hanya sebatas merawat amanah, sama juga begitu Bu, yang sembrono kepada aset-aset Gusti Allah ya titeni wae. Yaitu. Dan bukan hanya itu, yaitu contoh zaman Rasul juga begitu, zaman para sahabat. Jadi fa'ana umhiluhum liwaktihim katanya. Ini konon ini hadis. Jadi apa namanya, penjelasan Syekh Jalaluddin ini pala tahzanu li ghalabatihim fa ana umhiluhum li waktihim, konon ini ngutip dari hadis, gak usah kamu sedih, gak usah kamu susah gara-gara dilecehkan, dipaido, dibully. Karena apa? Pak anak umhiluhum, akulah kata Gusti Allah yang akan menghinakan mereka. Tunggu waktu saja. Tanpa tegas ya, makanya kita harus
nggak usah. Ibu-ibu juga begitu, tegas. Hadza bayanul linnasi wa hudam wa mau'idatul lil muttaqin. Hada utawi iki, makanya sudah sampaikan kemarin, kalau kita paham betul dengan Al-Qur'an ini, kita mesti cerdas. Kita mesti punya komitmen. Kita ketika dihadapkan masalah juga tidak akan pernah tidak ada solusi, ya, mesti ada solusinya. Bahkan ketika dihadapkan kepepet pun wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita betul-betul tawakal pasrah nang Gusti Allah temenan, ya, bahwa hasbuh, Gusti Allah lah yang akan mencukupi kita. Makanya kan ada ungkapan para ulama, utruk nafsaka wa ana milkun. Utruk nafsa, tinggallah urusanmu iku, wis diurus karo pangeran. Makanya kata Allah, ketika kita yakin betul, maka Allah itu menjadi Rabbuna wa Rabbukum. Itu. Ya, jadi Al-Quran insya Allah itu. Jadi makanya para ulama sepakat fakulu ilmin minal Quran. Semua ilmu yang dikembangkan oleh manusia pada hakikatnya ini tidak akan lepas dari Al-Quran. Jadi sehebat apapun, mengadakan penelitian, mengadakan riset, menemukan ini, kemudian kita cari cari konklusi generalnya itu, cari kesimpulan umumnya itu, pasti tidak akan lepas dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran. Makanya para ulama membuat pernyataan fakulu ilmin minal Quran. Contoh tentang ayat-ayat qauliyah jelas. Ayat-ayat kauniyah, pangduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Nah, itu kan berhubungan dengan bagaimana kita mengadakan semacam apakah penelitian etnografi atau apakah penelitian yang berbasis antropologi, seperti ditemukan manusia kuno yang sekarang disimpan di Ngawi itu kan, antara Ngawi perbatasan dengan Jawa Tengah kan ada museum ya, manusia kuno itu kan ya, dalam rangka ada itu. Dulu hafal namanya, ada Ella Puspusnya, sekarang kok lupa ya. Ini ada orang Ngawi Bu, ini ada dari Ngawi. Hada utawi iki Al-Quran iku bayanun, penjelasan yang sangat pertelo, ya, bayanun kangge sinten linnas, bukan hanya untuk orang Islam, kullihim, bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh manusia. Wahudan wa mau'idatun. Nah ini cuman jadi orang barat mengembangkan sains dan teknologi juga, kalau ini makanya kan sampai ada ungkapan siapa, Albert Einstein itu, ya, ilmu tidak ditopang oleh agama menjadi kan ada pepatahnya ini, ibu guru Bu Dirun kan bu gurunya, biasanya jadi semangat ngajar untuk anak-anak ya. Ya Bu, kan ilmu tanpa agama akan apa, dan agama tanpa ilmu akan apa. Itu. Hudan sebagai petunjuk minad dolalati, dari jalan yang sesat. Wa mau'idatun lan dadi fitutur lil muttaqin, jadi pegangan lah. Itu bukan hanya hanya jadi alat ceramah, enggak, jadi pegangan lil muttaqin kanggo tiang-tiang ing bertak minhum. Nah, saking sebagai, jadi ternyata
Gusti Allah itu sangat-sangat ngerti ya. Semua manusia itu tidak mungkin semuanya menjadi orang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum. Oleh karena itu wala tahinu, ojo ngerasa ino, jangan merasa rendah diri. Ayat tad'ufu ya seperti sekarang lah. Oh, ini gimana? Orang Islam ini kan kalau dari sisi aset dunia itu tidak seberapanya, karena kebetulan umat Islam banyak di negara-negara berkembang hidupnya itu, dan secara ekonomi dibandingkan dengan negara-negara maju kalah. Tetapi jangan khawatir, kata Gusti Allah, wala tahinu, jangan merasa rendah diri. Ayat tad'ufu angkitalil kufari, kita jangan sampai merasa lemah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, ketika berperang dengan orang-orang kafir. Kalau tulus membela agama ya seperti pada perang Badar kan akhirnya. Minal malaikati jalin wala tahzanu, dan ojo sedih, ojo susah, yaitu alama asobakum bi Uhudin. Nah ini ketika kamu kalah waktu perang Uhud. Sebab apa? Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita juga begitu. Makanya saya minta kepada pengurus masjid, pengurus musola, kita ini kalau betul-betul mukhlis, betul-betul tekadnya kuat, bulat, insya Allah tidak akan pernah ya, maka insya Allah tetap mulia selama iman kita ditoto sing sae. Ngoten Pak nggih. Nah, insya Allah kita. Monggo Pak kalau ada yang mau komen. Nah, Bapak Ibu, nah, doakan ya. Okay. Ya. Makanya syaratnya in kuntum mu'minin. Syaratnya itu kan syarat ini. Jadi awakmu artinya begini, kita tidak akan susah, kita tidak akan sedih kalau kita imannya kokoh. Nah, untuk membangun iman kokoh inilah pentingnya ngaji, pentingnya kita kumpul berjamaah, saling wattawa sobil haqqi watawa. Cuman komponen iman itu ya juga ditopang oleh kemapanan kan itu Pak. Hati juga, makanya kemapanan ekonomi, kemapanan cara bersosialisasi diri itu penting. Makanya Islam itu gak boleh mendidik umatnya nganggur, halus ukril. Ya, ukril ngetos ukril Bu nggih, harus ada kreativitas. Jadi begini rumusnya itu. Nah, ini nun sewu kaya wong pinter aja. Jadi kan hidup ini ya kan ada pengembangan ilmu. Ilmu itu punya arti kalau ditopang oleh melahirkan teknologi. Teknologi. Sholat, ilmu sholat. Kalau jenengan nggak punya teknologi praktek sholatnya ya nggak jalan sholat. Jadi teknologi jangan dianggap hanya manufaktur atau pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, ilmu dan teknologi ini tidak akan menghasilkan sesuatu, orang pinter, orang alim, tetapi tidak ada inovasi dan tidak ada kreativitas. Gak akan jadi. Jenengan ilmu dagangnya lulusan fakultas bisnis, ya. Tetapi tidak pernah ada eksperimen, tidak pernah ada percobaan, uji coba. Kan namanya uji coba itu trial and error, ya. Hasil gagal. Nah, ilmu, teknologi, inovasi dan kreativitas baru lahir industri, sesuatu yang berproduk. Seperti saya ini, industri ini bagian dari industri jasa. Industri itu kan ada industri manufaktur, ada industri jasa dan segalanya.
Itu. Jadi keberhasilan kita melahirkan sesuatu itu manakala ilmunya mapan. Nah, dari ilmu itu kita punya kesadaran untuk membangun namanya inovasi, kreativitas, gelem ukril, berilmu, tenguk-tenguk nunggu getuk ya gak ono ceritane. Ya, ngoten Pak nggih. Ya, harus ada ikhtiar, bahasa yang lebih kerennya itu. Ikhtiarnya apa? Ya kalau untuk ekonomi ya harus mau berpendapatan. Nah, kita melihat pendapatan tuh jangan menganggap, makanya Rasulullah memberi arahan kan itu. Ayu rojuli, ya, perbuatan amalu rojuli apa yang paling istimewa itu kan amalu rojuli bi yadihi, orang-orang yang bisa mandiri, kreatif dan inovatif kan itu. Bisnis, usaha. Sebab mohon maaf, rumah tangga itu kuncinya hanya kecukupan. Nah, itu kan. Kecukupan nafkah batin dan kecukupan nafkah lahir. Itu. Hanya itu saja rumah tangga itu. Itunya itu apa namanya? Modal dasarnya itu. Nah, kalau ekonominya cukup, insya Allah stabil. Nah, oleh karena itu kalau ekonominya gunjang-ganjing, ya yang terjadi krisis. Antara stabil dan krisis, Pak. Kalau dalam berumah tangga itu yang paling mendasar itu bukan ceramah, bukan wah ya deh kita sabar saja, gak ono ceritane. Yo awakmu nyambut gawe rono kan itu. Ngoten Pak. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana abdu ya kana nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika Muhammad salatan tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa min jami'il khairat bil hayat wa ma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi Allahumma ja'ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa la tu'akhidna in nasina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sungguh pangunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah